lagi dengan Ibu Marhayati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang getaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian frekuensi dan periode getaran. Tujuan yang kedua yaitu, kita dapat menghitung frekuensi dan periode ayunan getaran. Ada yang tahu apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang memiliki gaya pemulih. Contoh dari getaran adalah getaran bandul sederhana, getaran senar gitar yang dipetik, dan getaran penggaris di ujung meja. Setelah kita mengetahui apa itu getaran dan contoh-contohnya, di depan ini adalah contoh getaran dari bandul sederhana. Dikatakan satu getaran jika bandul bergerak dari titik A menuju titik B, lalu ke titik C, kembali lagi ke titik B, kemudian ke titik A. Dapat kita tuliskan A ke B, lalu ke C, kembali lagi ke B, dan ke A. Ini dapat kita katakan sebagai satu getaran. Lalu bagaimana jika setengah getaran? Jika yang ditanyakan setengah getaran, berarti hanya sampai titik C saja. Dapat kita tuliskan setengah getarannya yaitu A ke B, lalu ke C. Ini dikatakan sebagai setengah getaran. Nah, jika yang ditanyakan seperempat getaran, bagaimana? Berarti kalau seperempat getaran hanya A ke B saja. Dapat kita tuliskan A ke B. Ini dikatakan sebagai seperempat getaran. Bagaimana? Mudah bukan? Tentu mudah. Sekarang kita masuk ke dalam rumus. Berbicara tentang getaran, maka kita tidak akan terlepas dengan yang namanya periode dan frekuensi. Ada yang tahu apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran. Simbol dari periode yaitu T besar. Satuan dari periode yaitu sekon atau S kecil. Lalu, bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Frekuensi memiliki simbol F kecil. Satuan dari frekuensi adalah Hertz. Bagaimana hubungan antara periode dan frekuensi? Ada rumus yang menghubungkan antara periode dan frekuensi. Periode dengan simbol T besar mempunyai rumus 1/F atau 1 per frekuensi. Rumus yang kedua yaitu periode atau T besar sama dengan T/M, di mana T adalah waktu, satuannya sekon, sedangkan N adalah banyaknya getaran. Jika di soal yang diketahui adalah frekuensi, maka kita memakai rumus yang pertama, yaitu 1/F. Tetapi, jika di soal diketahui waktu dan banyaknya getaran, maka kita pakai rumus yang kedua. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumus frekuensi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, frekuensi simbolnya adalah F, yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Rumus frekuensi yang pertama yaitu F sama dengan 1/T atau 1 per periode. Rumus yang kedua untuk ke frekuensi yaitu F sama dengan N/T, di mana kita ketahui bahwa N adalah banyaknya getaran dan T adalah waktu atau sekon.
Jadi, jika di soal yang diketahui adalah periode, maka untuk mencari frekuensinya kita memakai rumus yang pertama, yaitu 1 per T. Tetapi, jika di soal yang diketahui adalah banyaknya getaran dan waktu, maka kita memakai rumus yang kedua, yaitu F sama dengan N per T. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa rumus antara periode dan frekuensi ini adalah berkebalikan. Nah, kalau frekuensi rumusnya T besar sama dengan T kecil per N, kalau periode sama dengan N per T kecil. Jadi jangan sampai terbalik ya rumusnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari getaran, contoh-contohnya, dan rumusnya, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Soalnya yaitu, jika bandul bergerak dari A ke B, ke C, ke B, dan ke A selama 2 sekon, maka berapa periodenya? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan berapa banyak getarannya. Kita tulis dulu diketahui. Diketahui getarannya kan bergerak dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Berarti dari A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Ini dapat kita katakan sebagai 1 getaran. Berarti M-nya sama dengan 1 getaran. Kemudian kita kembali ke soal. Lihat berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 getaran. Ternyata waktunya yaitu 2 sekon. Berarti kita tulis T sama dengan 2 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah maka berapa periodenya? Yang ditanya periode. Ingat, tadi apa lambang periode? Periode simbolnya itu T besar. Maka kita jawab. Ingat, tadi apa rumus periode? T besar sama dengan, karena yang diketahui adalah N dan T, maka kita pakai rumus T besar sama dengan T per N. Maka selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. T berapa? T 2, N 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2 sekon. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah, kita sudah membahas tentang pengertian dari getaran, contoh-contoh dari getaran, dan contoh soalnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.